And action. Minum. Kita sejuk, sudah lama sudah saya bikin. Masih panas nih. Oh enggak. Apa cerita? Sambung cerita itu yang tadi. Boleh gak gua akan interview itu pasal Kejap, ada announcement dah mau bikin. ini adalah episode 1 official kan, episode 1. Official. Yay! Episode 1 yang last adalah percobaan. Jadi sebabkan kau sebenarnya founder, Co-founder. bagi kau privilege untuk untuk appear dalam 2 episode yang berturut-turut. Saya pun memang kau jadi inspiration saya Pak, untuk buat Gila-gila ya. untuk buat apa nih, podcast lah ataupun vlog kan. Banyak ada orang pakai vidcast. Videocast, entah sebentar. Dia kalau di YouTube ataupun dia website sendiri. Itu di Netflix saya tengok. Vidcast, Midnight Gospel. Tapi itu dia punya video sudah kena alter jadi animation, jadi something yang tidak lah orangnya. tidak sudah orangnya. So kita ada vlog, kita ada podcast, kita ada mainstream punya media. Ya. Baru siok. Kau ada title so kan? Ya. Baru aja tadi dapat klik. Sebab itu equipment semua macam studio di sini nih. Ada lampu 2, kamera 3, sana. Untuk menghadap dia. Jadi Apa pula sini? mengempak untuk yang Saya kena mendisiplinkan diri. macam studio dapur. Studio dapur. Inilah tajuk podcast saya nanti. Sebab ide yang kau pernah bagi tahu saya, selama ini kalau saya pikir pasal podcast, saya sentiasa rasa yang saya punya imagination adalah dengan proper background, ada tajuk di sini. Saya terlalu tengok yang podcast yang orang putih punya, mesti ada dia punya gambar kah, beberapa lain-lain menarik lah, ikut color ataupun American flag kan. Sekali aku bagi ide yang memang luar daripada kotak lah di dapur. Yang paling bernas yang saya pernah dengar adalah masak dulu. Masak untuk gas. Tadi Itu jadi intro dia. nyari dia Jadi bikin lah. kopi ya. Ini kali ini udah punya permulaan lah. So kamu nampak dia punya introduction tuh tadi. Ya nanti edit. Itulah ide dia. Tapi sebab ini adalah episode 1, kamu akan ada ide dia lah. Ide dia macam mana nih podcast akan berlangsung sepatutnya. Bergantung kepada keadaan apa yang terjadi lepasnya. Kalau tidak COVID sudahkah? Sudah ide boleh menyewa studio kah? Yo. Kasih jadi dapur juga, studio dapur. Banyak lagi cerita yang kita belum habis. Tapi saya masih ingat nih, kalau kami berjumpa. Nggak habis, nggak punya habis. Nggak cukup Itu. 1 jam. Itu. Kadang-kadang saya terasa yang cerita yang saya pernah share sama dia, macam saya pernah cerita sudah bersama dia nih, macam 2-3 kali. Cuma olahan dia lain sudah. Ya, coba konteks dia berlain-lain juga kan. Baru tadi kita bercerita pasal rupa-rupanya kau pandai, kau boleh nampak hantu kan? Saya sangat tertanya-tanya tuh barang. Sebab saya sendiri dikelilingi oleh orang yang ada nih mystical punya benda. Macam bapak saya sendiri ada, abang saya ada, datuk moyang saya ada, benda-benda macam ini. Tapi saya sendiri kan, mungkin disebabkan oleh saya
terpengaruh dengan sains dan logik kan. Saya lebih memandang benda tuh dari sudut yang logical lah, yang saya coba explain. Contohnya macam pukau. Jadi hipnosis sebenarnya macam. Tapi bila aku cerita macam kau tuh yang boleh explain juga, kau boleh detail dia apa perasaanku masa tuh, apa kau punya visual, macam sesuatu yang lain lagi. Baru saya introduce ke satu perkataan metafisik tadi. Ya, saya ingat dia benda-benda ilmiah yang mungkin susah untuk saya paham banyak. Saya pun baru-baru saya Google. Macam mana experience kalau dari sudut kau? Ini barang jadi time kami kecil, time budak. So, time tu memang kau excited, kau bangga. Saya boleh nampak kau sekarang. Saya boleh. Dan time tu mungkin kami ada guidance yang religious. Mama saya pergi gereja, bapa saya terpaksa pergi gereja, so mama saya bawa. Dan kami ada itu ajaran-ajaran yang Yesus, semua nabi-nabi, pengikut Tuhan gitu. Jadi bila kau taruh dalam konteks kita punya budaya, kita punya demografi ngam kah demografi. So bila kau nampak benda-benda yang pelik di sini, kau try mau rationalize dia dengan Bible bah, dengan kitab. Itu adalah setan. Ya, dia terus straight yang sana. Kalau macam habis dulu saya pernah nampak dia macam satu lelaki tua macam Gandalf. Dia berjanggut, dia rambut panjang, pakai jubah warna putih begitu. Terus otomatik saya terus fikir ini saya punya Tuhan mungkin. Penjelmaan roh dia mungkin untuk penampakan saya lah. Itu saya rasa macam sangat macam mana? Sangat special lah. Terus saya beritahu saya punya bapak, beritahu mamak saya. Terus satu hari tu kami balik kampung. Saya punya bapak ni bapa tua. Saya punya datuk lah. Dia ni pengamal macam mana? Tapikong. Yalah tokong kan. Tapikong lah. Kami punya bahasa pasar dia. Dia punya belief. Saya rasa banyak kita punya nenek-nenek yang masih percaya benda-benda yang ada kaitan dengan Buddhism bah. Atau Buddhism. Ya. So dia punya dirang ada macam mana? Ada kawan. Oh dia piara ni, dia bilang. Dia berkawan sama ini ni. So bila saya cerita sama Datuk saya, dia senyum-senyum lah. Dia bilang, ya saya punya kawan batu, dia bilang. Saya hantar pergi tengok-tengok kamu, dia bilang. So saya jadi macam, okay, that was not Jesus. Yang saya nampak tu orang Datuk saya yang dia simpan. Kalau orang Semenanjung mungkin dia panggil Saka kan. So itu yang saya faham lah waktu saya masuk college, because time saya di KL pun saya nampak tu barang. Tapi tentu saya sudah faham lah, saya sudah tahu tu barang. Macam mana dia punya bentuk ah? Kau jelas kah ataupun jelas, physically? sangat jelas. So macam as if kau tengok random nampak orang physical lah. Tapi saya rasa secara macam mana sains ini barang ada frekuensi dia apa? Macam mana? Macam kadang-kadang kau nampak dia, kalau saya rasa frekuensi dia kuat, kalau kuat kau akan nampak dia as solid macam kita bah. So dia mungkin bergerak gitu kan. Kadang-kadang dia macam opacity dia rendah. So macam kau boleh nampak ya translucent. Ada lagi macam dia macam bentuk air-air. Kau tahu dia liquid state yang dia tidak macam kalau rasa kau pegang kan dia macam boleh tembus ni kau punya macam overlap punya image lah kan. Dia bukan macam saya cakap tadi opacity dia rendah kan. Itu macam cahaya kan kau nampak. Tapi yang liquid tu macam kau rasa dia macam dia bergetar bah. Dia ada something yang tapi image yang sama lah.
Cuma dia punya structure lain kah? Ini benda yang lain saya nampak. Ini macam binatang. Macam, ya, something yang saya pun susah mau cakap. Because ini benda untuk saya time tu tidak logik bah. So kau just ignore macam tu. Yeah. Something wrong with me kan? Ya. Saya rasa mula-mula saya rasa saya special. Tapi bila Datuk saya sudah cakap begitu, oh sebenarnya ini barang memang ada. Kau nampak-nampak saja. Because dia orang yang kasih nampak. Dia orang punya jelmaan sama kau. Terus saya rasa macam shit. Saya ni bukannya special sangat. I was just there. Begitu. Tapi bila saya start aktif di gereja, orang church sudah bilang, okay, kau ada masalah ni, dia bilang. Kau nampak-nampak ni semua sebab kau punya family dulu mengamal benda-benda yang salah. Kau punya datuk nenek dulu buat beboizan. Saya punya great grandmother dia beboizan. Bangsa Priestess lah, dusun. Ya. Okay. Dia ubat orang, bukan cuma mengurut, macam Koma. paralyzed gitu kan. Dia orang boleh kasih bangun balik. Macam kasih sehat lah. I mean, secara medical saya rasa macam Impossible. ya, macam mana ya. Tapi it happened like a few times lah. Tapi dia bukan paralyzed yang mild stroke atau stroke terus tak boleh bergerak. Dia macam kau bangun pagi, kau kejang. Oh, macam tu. Saya bilang, oh ini kau punya ron dia dapat masuk balik pada dalam badan kau ni sebab kau punya muka kotor. Padahal kena abuk dari itu pelita. So mungkin terhitam sikit. Saya bilang, dia orang punya logik lah. Kau tidur, kau punya muka mesti sebersih mana yang time kau bangun. Supaya roh kau tidak Supaya salah orang. Ya, salah orang. Dia funny lah, tapi lama-lama kan macam dia jadi satu belief yang kita ikut ni sampai kami besar sekarang. Tapi saya rasa dia punya logik orang tua-tua sudah kau cuci muka lah kan sebelum tidur. Ya. Banyak orang logify ni, banyak rationalize ni barang sebagai macam yang sengaja pada orang buat macam tu untuk pastikan kau tidur awal, jangan cuai di dapur, jangan potong kuku, nanti ada benda buruk berlaku macam tu. Tapi certain thing kan memang bila kau dengar dia punya mystical punya explanation kan macam ini lagi best daripada ini yang explanation ini. lagi baik. Saya selalu tanya juga dulu masa saya kecil-kecil kan, nenek saya, kenapa tidak boleh macam tu? Memang tidak boleh lah. Kenapa? Memang tidak boleh. Tidak ada explanation. Dan ada beberapa experience lah yang macam benda yang diorang memang larang, tapi saya coba tes. Terus yang saya rasa disebabkan saya punya apa orang bilang ketidakpercayaan apa tuh? Skepticism tuh. Saya coba mempermainkan kan. Ada satu kali saya sama abang saya pergi menebas rumput. So ada satu ujung tanah nih, tuh busut. So saya memang kosong lah nih benda-benda adat istiadat kan. So macam saya boleh kasih jadi dia Sphinx. Oh, kamu ukir lah. Ya, saya ukir lah pakai parang. Datang abang saya. Oh, siapnya aku buat. Kami dulu. Sekali yang tenang kan, tenang cuaca sekali. Kuat angin. Itu pokok akasia di seberang jalan. Tinggi begitu, wah tuh busut. Terus yang takut nih kami, apa yang berlaku tiba-tiba? Tapi tidak hujan, tapi kuat nih angin. Dalam 30% daripada kepercayaan saya satu lagi yang tinggal yang ini secara kebetulan. 70% jadi yang wow ini yang si Tina cakap tuh tidak boleh. Sekali kami baliklah. Wih, kami tadi betul-betul kami kacau tuh busut kan. Jadi jadi jokingly lah kami cakap sama abang saya. Oi, kamu gila, kamu pergi kasih rusak balik tuh yang kamu ukir tuh, dia bilang. Coba-coba kami kasih rusak balik. Tidak boleh tuh, dia bilang. Itu adalah salah satu contoh yang masih lagi ada dia punya blur line dia. Tidak clear dia punya line sama ada, itu sebenarnya adalah mystical ataupun boleh di-explain. Saya mungkin kira
bernasib baiklah dapat jumpa saya punya saya punya datuk punya mamak, great grandmother lah kan. Kau berjumpa dia? Ya, kami sempat Berapa umur dia berjumpa. tu? Time saya darjah 6. Tidak, saya form 2 dia meninggal. So darjah 6 saya sudah start minat pasal ni barang sebab saya sudah ada penampakan dan tu. Saya sudah pergi tempat dia. Saya panggil dia Mama Tua lah. So dia cerita lah, dia mati umur dia 114. So waktu yang dia jumpa saya mungkin dia dalam 109, 108 gitulah. Kau tahu yang kapunan ke? Yang kau mesti dia bilang kau duduk dulu, dia bilang kan. Duduk dulu tu makanan. Duduk. Ya. Jamah dulu makanan. Sentuh dulu. Sebelum jalan. Dia pandai tengok itu barang. Dia tahu siapa yang tunggu kau di pintu kalau kau kapunan, dia bilang. Saya dengar dia punya cerita, exciting banget cerita dia. Saya tahu logik dia apa, saya tahu explanation dia macam mana, tapi bila kau dengar cerita dia kan macam best lah. Lord of the Ring punya anulah, jenis-jenis begitu punya cerita lah. Epic lah. So konon-konon lah zaman-zaman saya punya great grandma punya datuk atau dia punya bapa dia Gun Sanat yang di Keningau ada sekolah menengah Gun Sanat, itu bapa dia. Oi, tua sudah lama pula punya cerita tu Gun Sanat tu. Ya, Gun Sanat Mat Saleh lah. 1901 Mat Saleh. begitu punya, ya itu punya zaman lah. Dia time tu kerja sama, dia makan gaji sama British. So dari sana dia dapat nama. ya, dia kena suruh macam-macam lah. Dia ni macam dia orang punya apa dia panggil lah, native chief untuk orang interior time tu. Zaman-zaman begitu dia bilang banyak orang buat MOU begitu kan, agreement dengan roh-roh ni. Wow. Untuk dapat kabal lah, untuk dapat kekuatan lah, untuk dapat all these mystical powers lah. Yang interesting dia kan yang perempuan, dia akan minta benda-benda yang tolong di dapur. Best ni, kalau saya taruh satu air, saya baca tu barang sekejap itu air mendidih sudah. So untuk dia kasih senang kerja, tapi yang kaum lelaki ni macam kebal, kuat. Ya. Dirang yang perempuan yang kalau kau dengarkan dia punya, because dia punya nenek ada simpan barang. Dia ada simpan buku 35. Baca-baca. So ada tulisan-tulisan dalam tu. Dia akan cakap ada yang diorang bilang pemanis ke. So kalau orang tengok kau kan, dia tengok kau ada seri. So kalau kau berjual laku, boleh juga bikin macam pugai gitulah, tapi saya tahu lah, kami tidak pernah try. Angkat barang. So kalau kau mau kasih, habis dia perempuan satu orang saya di rumah. So kalau mau angkat kayu kah, ada dapat binatang kah di hutan dari jarat kah, jadi senang kau mau angkat. So macam kalau kita sekarang kan it's an app untuk menyenangkan kerja. Terus saya rasa macam bukan juga yang boleh kasih pindah gunung kah, boleh lari laju kah. Saya tahu lah. Apps dulu lah bahkan. Macam, tapi kita instead of digital dia mystical lah. So laki lain permintaan, perempuan lain permintaan. Diorang kena ada apa kau panggil? Collateral. Cagaran. Cagaran. Pampasan. Bayaran. Diorang tidak bayar cash. Diorang tidak bayar. Time tu juga. Itu orang minta nyawa, dia bilang. So dia bilang kan kalau kau punya keturunan, dia bilang ada yang lupa makan, ada yang lupa duduk, keluar rumah, dia yang lupa makan tu makanan yang dia sudah plan untuk makan. Dia tidak makan, dia saya makan dia.
So begitulah dia punya cerita. Itu yang saya punya. Itu yang dia cerita boleh Ya. boleh nampak sekian. So ini barang akan tunggu di depan pintu rumah kau. So kalau macam ada satu kejadian lah, saya punya nenek punya adik, cousin kah adik kah? Saya lupa sudah. Masih recording? Bunyi kah? Masuk. Masuk. Kuat. Ini yang bunyi last week ni. Dia itu nasi kan, ini yang nenek saya cerita lah. Itu nasi dia mau kena kayak panggil nasi war lah. Kau war saya tu nasi di dalam kuali, kau taruh garam sikit, kau sikit gitu. Dia macam nak kena goreng lah kan, ada minyak sikit. Nasi goreng lah, nasi goreng bodoh. Tapi sedikit saya garam dia, so untuk the spirits kan ini barang kuat bah. Sebab kau ada beras, kau ada garam. Itu benda yang kira elemen penting lah. So kalau kau tidak itu kau tidak dapat makan, kira macam kau punya kepunan tu kuat, dia bilang. So dia keluar rumah saja, dia dekat tangga. Kalau in medical terms mungkin dia stroke lah kali. Terus putus nyawa bah. Terus mati, terus jatuh. Jatuh saya gitu. So dong pergi kasih tengok saya punya nenek ni lah. Dong kasih tengok dia, mati sudah ni bilang. Tapi kami mau tengok apa jadi sama dia, kami tidak boleh explain. Doktor bilang pun jatuh. Ya. Terus dia cakap, dia tengok lah. Tengok, ya dia kepunan ni, dia bilang. Dia punya leher, kalau dia tengok dalam roh, leher dia tu kan, macam kalau ni leher dia gitu kan, dia tinggal kulit gini saja, dia bilang. Yang lain sudah kena potong, dia bilang. Itu orang yang tunggu dia ambil dia punya nyawa, dia bilang. So, bila orang cakap begitu kan, saya rasa macam untuk orang dusun, kita mungkin kurang percaya pasal syurga neraka. Sebab macam lepas kita mati ada lagi satu alam yang kita mau pergi. So ini orang tidak pergi mana-mana. Sana-sana kah? Atau Ya. di tempat lain? So bila saya pun tidak tahu dia makan kah apa. So kalau kau tengok kita punya Legends pun kan banyak souls yang makan soul lain. Macam bilang ada ini cannibalistic punya Di alam itu. iya, di alam ya, itulah macam binatang ni physical semua. punya alam. So, tapi itu saya terima, saya tu cerita begitu. So, saya rasa macam okay, kepunan is something yang kau tidak boleh main-main. Even today pun macam mula-mula saya pernah deny lah ni barang habis saya Kristian. Saya pernah bilang ini karut. Sebab saya sudah percaya Tuhan saya. But then kita orang Sabah, we are people of the land. Kita ada kepercayaan kita. So kalau saya berhenti percaya barang begini, saya orang apa? Ya, identity. Ya, identity saya. So saya start ambil ini semua ini beliefs balik kan, for the sake of kita punya identity. Pakai sebagai baju sejalan, bukan dalam hati. Bukan juga saya bilang saya tidak percaya. Makin tua ni kan, makin banyak benda yang saya nampak yang boleh explain atau boleh makin membingungkan saya pasal ini realm yang di sebelah ni. Sangat. Ya, sangat. Saya tidak tahu macam mana mau explain. Saya makin bingung. Saya pun perasakan macam even di western punya countries pun orang macam dia semakin realize ni benda physical non physical yang sebenarnya ni life ni is more than meets the eye. Ya. Ada benda yang kita tidak boleh explain pasal kita punya program kena ajar yang ini saja kamu ikutan. Science saja ataupun religion saja. Kalau yang jahat tu setan tu. Kalau yang bagus tu Tuhan lah. Tapi sebenarnya macam ada hukum lain yang kita tidak tahu, yang macam law of attraction lah, yang paling common lah orang bilang kan, yang macam sebenarnya karma macam tu. Dia seolah-olah dia ada satu banyak lagi elemen lain di kita punya reality ni, Bang. Macam kekumpulan tu kan, kalau kaji betul-betul ada satu jawaban saja yang saya rasa teori yang boleh fit all. Kalau saya lah, yaitu aku punya power of mind. Dia akan menjawab prayer, kumpulan,
mantra, Betul juga. azimat, apa lagi? Telepati. Dia menjawab semua tuh. Sebab contohnya kempunan lah. Bila kau kempunan, kau punya mindset lain. Dia macam subconscious mind kau, dia kekurangan sesuatu. Bila ada kekurangan sesuatu means kau sedang dalam satu apa state yang kau open for problem bah. Betul. Macam saya dulu kan ini lucu lah kalau saya ingat sekarang kan. Ada satu stage hidup saya. Maksudnya saya budak-budak yang saya memang sangat percaya nih kempunan nih. Sebab bapak saya memang sangat pegang kuat nih benda-benda yang 100 meter sudah saya jalan di sekolah. Sebelum makan, woi, balik dulu kau, pergi sentuh tuh nasi. Kalau tidak kau kempunan nih lah. Adalah satu kali yang saya balik dari sekolah, saya lapar betul. Wih, biasanya kalau saya makan telur goreng nih, saya bilang, sudah teringat saya, kempunan nanti saya nih kalau saya tidak tapun, saya bilang, jalan-jalan, saya tandang batu, punya saya marah, woi, tapun, saya bilang, bah. Tapun, saya bilang kan, bang, sakit, sudah, saya punya jari kan ya. Apa nih, saya sudah cakap tapun, saya kena juga. Itu lain Tapi kan? kecederaan lah. Tapi saya rasa itu macam kecuaian kau sendiri juga, sebab itu macam bukanlah satu benda yang satu factor saja. Macam dia multifactorial kan, macam at the same time Tidak KPI. tidak gitu. At the same time, kau percaya tu yang law of nature tu dia berlaku secara sistematik. Macam yang kau mesti ada ni mindset untuk kau punya kehidupan hari ini lancar. Tapi itu juga yang membuatkan kita macam mana, putus asa, terus bilang, oh memang tidak rezeki bani. Ya. Dan itulah satu key itu yang saya pegang kan, yang sebenarnya kau adalah center kau punya reality. Waktu kempunan makan yang standard. Ya. Kepunan. Kapunan itu saya punya tuh, saya claim. itu macam saya beli. Ada lagi time-time yang saya tolak itu fact yang saya percaya ni barang. Apa yang saya betul-betul jadi yang saya persoalkan betul-betul kewujudan apa macam mana? Saya rasa macam saya start jadi seorang yang spiritual bah. Bukan religious. Waktu nenek saya meninggal, kan hari ke-7 kita ada itu memisok. Dirang susun di talam dia punya makanan favorite apa semua. So saya buat juga lah itu ritual dengan kami punya family lah. Buat juga lah, I mean in respect of the culture apa semua. Saya tidak hal lah juga. Tahap kepercayaan kau masa tu Macam 50-50. ini kepunan sudah pas. Saya memang active church time tu. Saya pun tidak kisah juga lah. Macam semua pun okey saja. Saya rasa macam mana? Explain tidak explain, saya macam boleh terima sudah. Tapi ini benda betul-betul kasih bingung saya. So, saya punya nenek kan dia suka makan itu sagu yang bulat-bulat tu kecil-kecil yang boleh bikin buat kek bubur tu. tu. Buat time saya punya nenek meninggal. Kami bikin itu ritual memisok lah. Certain Christians yang sangat devout, saya rasa mereka tidak akan bikin lain barang lah. So, dia akan mengundang banyak benda, banyak lagi persoalan lain mah. Sebab Yang Christian community. sebab kalau mau misok ni dia bilang kami susun kau punya favorite food di satu talam, kami kasih makan kau, dia bilang. Kami kasih makan kau, jadi dia datang, mungkin dia tengok family dia, oh semua okey. So, 7 hari so saya tiada, mungkin dia tengok rumah dia ke apa kan. Sebab dia pergi makan. Dia pergi makan, saya bye-bye apa semua, settle, dia pulang entah mana lah. Tapi untuk orang Kristian dia bilang kalau kau buka pintu kau begini, dia bilang kan, bukan saja dia datang tapi kami panggil familiar spirits.
Dia spirits yang macam, kau rasa dia macam macam nenek kau, tapi dia jelmaan benda lain. Dia mungkin tidak bagus, mungkin dia bagus, mungkin dia, tapi dia bukan dia. Family spirit. Ya. Maksudnya dia menyamar lagi. Menyamar lah begitu. So dia bilang, kamu boleh kasih bukti kan, dia bilang. Tapi at this point kan, apa jenis bukti pun boleh tunjuk saya yang ini barang wujud bah. So, yalah saya pernah nampak ada jelmaan-jelmaan, tapi itu sekadar saya tidak tahu, mungkin saya mabuk kah, saya hallucinate kah, atau dia kata macam saya nampak di Discovery Channel kalau satu energi itu dia bergabung dengan energi lain, dia akan boleh produce hologram lah, benda-benda gitulah. So mungkin benda-benda gitu yang saya nampak, mungkin ada lagi explanation dia yang scientific bah. Tapi yang ini saya beli itu sagu. Nenek saya suka makan sagu bah. So saya beli di ini gerai. Dia punya favorite lah. Dia macam minuman begitulah, macam cendol, macam itulah. Ini yang Jawa punya resepi bah ni. So memang dia suka tu barang. So saya beli kata yang orang punya plastik kan besar. So saya ambil setengah saya ambil, sebab saya pun suka tu minuman. Dia macam santan begitu bah, saya lupa. Kau pun kira mau kongsi lah? Memang kongsi lah. Saya tuang di gelas dia. Sebab di gelas kan kecil siapa? Di mana tempat tu? Di bilik? Ya, tuang di gelas, taruh di dalam dia, baru pergi hantar bilik dia. Di bilik dia, tempat dia putus nyawa tu lah. Di dalam juga ada benda-benda lain lah yang dia suka. Nasi dia punya kari dia, semualah ada sikit. Asal dia suka, taruh sana. Dia punya kirai, semua tu lah. Jadi sudah hantar, dia start lah. Macam sundown sudah kan, off lampu apa semua, biar semua gelap, semua orang senyap. Memang ada lawak-lawak bodoh lah yang buat terkentut ni. Memang jadi bahan lawak untuk memisok bah ni. Kira macam dia formality sih betul kan. Ya. Niat orang pun. Ini uncle-uncle yang sudah Kristen memang akan buat something yang sarcastic gitulah. Nah, dia datang sudah. Put. Ya. Dia datang tu. Ada lagi satu cerita, waktu dia mau ampai tu, ini orang lain lah, dia mau ampai tu barang kan, orang sudah tutup lampu. Terus dia yang, alamak, saya mau keluar dari bilik ni lah. Terus dia keluar pelan-pelan, waktu dia buka tu pintu kan, semua orang yang, begitu lah. Dia pergi duduk lah sebelah bini dia. Mula sudah pula kan, perompatan dia punya bini, takuti dia ingat, habis yang mati tu sama dia punya laki ni sama bentuk badan dia. Astaga. Itu lain cerita lagi lah. So, okay. Habislah sudah memisok, sedang itu yang kayak punya the elder lah yang dalam tu community bilang, okay sudah, dia sudah datang, dia bilang, dia sudah jalan sudah. Sebab memang ada satu saya punya uncle memang boleh nampak ni barang bah, dengan sengaja dia boleh nampak, adalah benda-benda dia buat. Mandi tulang, orang bilang. Mandi tulang maksud kau pergi kurik, time kau gali itu kubur kan, orang dusun kedasan KDM lah. Ada cuci tulang kan. So itu air yang kau cuci itu tulang, dia orang mandi. Sebila kau sudah mandi, kau ada itu ability lah. Ada kau punya niat tu kau macam mana lah. Kalau di kulit kau mau kulit kau kebal, kau kebal. Kalau di mata kau mau boleh nampak ni barang, kau boleh nampak. Stuff like that lah. So dia bilang, okay, dia sudah jalan. Dia bilang. So, on lampu lah semua. So saya macam, okay lah, settle sudah lah, boleh makan sudah. Lepas tu makan kan. Terus saya minum lah saya punya air sagu tu. Dia kasih keluar lah. Betul loh, bangas oh. Tapi kalau benda-benda lain bangas kan, saya macam okay lah, relax lah. So, semua orang bawa pisang apa. Yang lain memang tidak tinggal saya. Memang masak tu kan cukup untuk dia saya bah. Misal budget lah kali kan. Tapi yang saya punya minuman tu sama minuman dia punya saya bangas. Saya masih okey. Oh, eksperimen menjadilah ni kan. Itulah saya bilang kan, okey. Saya tunjuk mama saya. Saya bilang kan ini dua saya beli sama-sama satu plastik, dia pun tahu. Saya bilang ini masih beli minum saya bilang. Terus dia cium ni kan yang macam berhari-hari sudah bangas bah. So, memang itulah pada punya tanda kan yang dia sudah makan kan, ya, bangas kan. Macam kalau dia sudah pegang, dia sudah limpas ke apa, dia akan jadi reput lah.
Terus ya sampai sana terus macam okey lah. Betul lah nih. Bukan juga bilang betul tapi yang kau interview Daphne Eichinger itu, sangat interesting dia punya cerita. Yang macam tuh yang mau misok gitu. ya. Yang dia punya laki pun tidak percaya, dia pun sendiri pun tidak percaya. Tapi Oh ya. Apa sih tuh? mau misok dia punya bapak betul kan? Bapak kan? Ya. Favorite beer dia. Terus betul-betul ada tapak kaki semua tuh. Si Joe, si laki dia tuh yang experience tuh barang. Ah. Habis mulanya dia bilang kan ini semua karut lah apa barang. Tapi it happened to him lah. Ya, saya lupa di detail. Saya mau cakap nanti kau silap susah pula. Ya. Boleh rujuk lah. Ya, nanti ada link dia. Belum lagi sip tuh kan? Sip Belum lagi. Belum lagi lah, tapi itu format sudah mau timbul sudah lah. Ya. Sangat menarik lah tuh. Ya, itu Saya dengar best time pun. driving kan, wow, good job. Begini punya konten yang saya mau dengar. Sebab dari Sabah sendiri kan. Ya, kita selalu dengar different extremes pak. Macam let's say, okay, kau dengar kau punya uncle yang percaya betul ini spirituality Sabahan. Spirituality Sabahan, wow. TM. Dia akan ini gini. Tapi dia macam takut-takut mau kasih kait dia dengan Islam, Kristian. Oh itu kepercayaan dia orang. Ya, jangan Jadi kita itu- campur jangan sama kita ini campur, gitu iya. kan. Terus kau akan dengar yang kau punya saudara yang Islam, Kristian yang ini jalan yang benar. Ya. Ini begini. Terus rasa macam tiada peluang untuk coexist bah. Ya. So, Betul. Saya tahu bila generasi saya rasa lah yang timbul di tengah-tengah yang saya suka ini, saya comfortable jadi seorang Kristian, tapi saya tidak mau lupa saya punya roots, saya tidak mau lupa saya punya nenek because fucking cool man. Ya. Kalau macam saya berada di stage yang saya sudah limpas nih religiousness punya stage yang saya experience some sort of religiousness yang read the Bible and then church activities and then jadi menghayati kau punya kebaktian di church and then saya experience certain experience in life macam reading books and then experience macam orang-orang macam kau jumpa macam orang macam kau dan benda tu macam sesuatu yang di luar bidang lagi. So dia menyebabkan saya terfikir there must be something yang kita belum explore lagi nih. Dan religion dia macam satu alat untuk kita preserve diri kita berada di bukan preserve lah, dia macam maintain diri kita untuk tidak berpikir lebih banyak. Kita di sana saja, Pak. Kita boleh selamat sudah nih dengan ni tool saja. So kalau dia macam ada orang bapak kau yang bagi kau ajaran yang kau di sini saja sebab di jalan ini sudah kau jalan saja, ikut saja. Kenapa? Kau ikut saja apa yang saya cakap. Saya tahu sudah, saya pernah experience misalnya. So kau jangan lagi ikut jalan lain. Ini saja kau ikut bilang. Tapi tuh bapak dia tahu yang kalau kau ikut jalan lain kau akan experience benda yang lain yang lebih interesting kah ataupun yang mungkin membahayakan kau ataupun mungkin membuka otak kau lagi untuk pergi ke different reality. Ya. Saya sangat agree. Ya, saya sangat paham itu argument pasal universal truth ataupun kebenaran mutlak. Wow, oke. Kebenaran apa kalau ini? Ya, lebih kurang lah. Universal truth gitu. Yang kau kasih gabung nih agama-agama dan ada satu yang persamaan dan itu udah lebih something like that lah. Tapi kalau kita kasih sambung lagi sama yang metafisik persoalan yang lain yang ada satu yang lagi superior truth dia yang ini dia punya cabang-cabang sudah untuk budak-budak sudah untuk ikut sebab budak-budak ini bodoh lagi so kau ikut ini saja lah betul. Kau ikut ini saja dulu sebab kalau kau pergi lagi atas kau punya awakening lah orang bilang kan kau akan nampak lagi luas. Saya rasa lah mungkin tidak betul. Mungkin betul juga. Okay, let's say Christianity lah. Dia datang
as a set of Rules. bukan information. A set of information. Ini yang datang dari Tuhan. Oi. Yang datang dari Tuhan is a set of information. Tapi untuk faham apa yang dia cakap, kita perlu orang lain. Inspire. Ya, so orang lain yang kononnya faham ini barang sudah tiada. So dia tulis apa yang dia faham salah. Kita yang membuta tuli. Ya, so kita baca apa yang dia faham, terjemahan dia pasal ini benda information yang kita dapat. Lama-lama dia bukan jadi sumber untuk kita memaham. Dia jadi sumber untuk kita punya guidance. Jadi betul. Faham reality dulu mula-mula. ya, Sekali rupanya ini boleh jadi macam-macam pula ini manusia. Bagus kita kasih jadi dia sebagai set of rule supaya manusia ini jadi satu jalan saja untuk pergi satu tempat. ini tidak boleh bikin. Mungkin zaman yang orang tu tulis ini ini benda yang popular dibikin. So banyak orang bikin ini. So orang yang selepas tu mungkin fikir ini adalah jalan yang betul. Yang lain tidak boleh. Padahal it's just information yang cakap kau boleh cuba. So tapi ini tidak popular. Sebab senang buat sebenarnya kita misinterpretkan benda. Sedangkan yang zaman sekarang ni pun kau baca buku teks ataupun eksperimen lah. Kalau dalam scientific community kan ada certain arahan yang kau ikut pun kau punya result lain juga. Tapi sebenarnya bila kau balik-balik baca baru kau dapat result yang itu. So saya rasa mungkin itu sebab kita ada banyak mazhab. Kira-kira lah Islam kah, Kristian kah, Hindu kah. Dia ada banyak cabang-cabang. Sebab dia orang punya pemahaman sudah jadi rules dan dia orang punya rules itu pun disalah tafsir. Bukan salah tafsir, di banyak tafsiran alternatif. Oh, Nabi ini cakap begini. Oh, ini pendeta bilang begini. Ini so kau sampai satu zaman yang kau boleh pilih. Tapi kau tidak boleh ambil semua. Macam sekarang lah. Dan dia punya interpretation yang sepatutnya metafor saja, tapi kau interpret dia literally macam tu kan. Ya. And then sekarang kita macam lagi pentingkan numbers. Okay, kalau kau sudah masuk itu gereja atau ini tempat, kau tidak boleh keluar. Kau tidak boleh pergi tempat lain. Kau tidak boleh. I mean, dia penting Malaysia. Dia macam kadang-kadang kita keluar landasan lah kira tu kan, yang macam sebenarnya ini adalah satu benda yang spiritual. Religion adalah sepatutnya spiritualism adalah religion. Tapi sekarang religion is religion belum tentu kok spiritual. Kan? Religion kadang-kadang dia mau nama dia up dengan berdebat. Menang debat ataupun dia tarik orang. Oh, semua jadi MLM. Paling ngam je MLM jadi jutawan. So, mungkin pasal bercakap jangan. Tapi saya mau kita fokus kepada itu mekanisme mysticism itu. Satu ciri-ciri yang saya perasan lah kan, macam kau cakap tadi mandi tulang tu. Saya perasan ada persamaan benda-benda lain, macam yang diorang ambil satu karakteristik satu benda tu dan dia jadikan badan kau untuk mendapat karakteristik itu. Macam kalau contohnya apa? Dia nampak bambu bercabang. Kau ambil ni bambu bercabang, dia akan ada mystical value yang berkaitan dengan bambu bercabang tu. Ataupun kau jumpa satu batu di atas pokok. Kau ambil tu batu itu, kalau kau bawa, kau boleh terbang kah? Sebab kalau kau rasa itu batu untuk pergi sana dia terbang macam tu. So dia ada karakteristik, certain karakteristik yang kau boleh ambil untuk jadikan kau punya karakteristik, macam mandi tulang kebal sebab tulang keras macam tu kan. Apa lagi ya? Ada satu. Dia bambu. Dia tumbuh kan, ayolah macam kau punya bambu bercabang kan. Dia tumbuh begitu. Terus dia macam berlimpas begitu bah. Tapi
tidak tahu macam mana. Mungkin terluka kah dia punya part mana-mana tu kan, itu bambu dia bertembus and continue growing. So kalau ada bambu yang tumbuh dan bersilang. Saya punya grand uncle ya, buat saya punya datuk punya adik, dia ada tu barang, so dia simpan. Dia simpan. Diorang bilang kan dia tidak pernah keluar, dia memang mati di Keningau lah. Tapi diorang bilang kalau kau keluar negara, kalau kau sakit di sana, kau tidak akan mati sampai kau pijak tanah kelahiran kau balik, baru kau mati. Tapi tidak pernah nampak dia work lah, habis bukan yang orang dia punya pun memang mati sini, tidak terkeluar. Terus macam macam lah, dia ambil itu karakteristik itu barang, dia macam kalau kebal dia ada certain lah, macam empedu beruang dia ambil untuk kasih sembuh luka-luka dalam badan, sebab dia orang tahu yang beruang kalau dia ambil madu di atas pokok, dia jatuh saja gedebuk dalam beberapa ratus kaki kan, jatuh lepas itu relax jalan. So karakteristik beruang itu diorang ambil untuk jadikan hempedu itu sebagai obat. Dan populer, dan diorang rasa itu berkesan. Tapi bukan pasal diorang ada phytochemical kah ataupun active chemical kah dalam tu hempedu. Tidak scientifically proven. Kenapa tu Tapi itulah. Dia ada certain energy yang nampaknya influence kita minyak punya. lintah. Minyak lintah kecil kan. Lepas tu kalau dia melekat bagi kerbau, dia membesar sampai yang kau tidak percaya yang itu lintah sebenarnya sekecil pen ya menjadi sebesar jari. Nah, boleh ambil tuh untuk kasih besar barang ya kan? Sebab karakteristik lintah macam tuh, ambil minyak dia, sapu dia kan ikut macam karakteristik lintah dari kecil jadi. So itu tidak dia punya. Tidak. Tapi kenapa? Tapi it works. Jadi seolah-olah ada jalan lain ini obat-obatan berfungsi macam apa lagi ya contoh dia. Contohnya sindat ataupun guna-guna pakai tanah kubur, sebab kubur tuh melambangkan kematian. Bila kita ingat seseorang dengan kita campurkan image kematian itu, menyebabkan dia punya energi akan lemah dan dia akan mati ataupun sakit yang menyebabkan kematian. Macam tu Jadi itu yang saya terfikiran, mesti ada satu kunci dia nih. Kau punya power sendiri berdasarkan kau punya imagination, emotion dengan imagination dan emotion. Tapi kenapa banyak betul case study, banyak betul bukti yang kita balik sama tu empedu beruang lah. Banyak orang yang accident. Yang saya punya abang sendiri pakai itu. Orang memang banyak yang berterima kasih. Kan? Padahal kalau ikut kajian, kalau WWF bilang jangan kamu percaya tuh, sebab beruang disebabkan itu kepercayaan lah, beruang hampir pupus. Atau adakah ini boikot dari pharmaceutical dunia? Boleh jadi, tapi macam mana tuh kepercayaan wujud dari dulu pun kita tidak tahu. Dan macam mana tuh obat-obatan, contohnya tongkat tali, apalagi kalau tempat kami yang mandi baru beranak tuh, macam mana orang discover itu barang kan dari dulu. Macam mana dia diilhamkan? Tapi kita punya culture banyak kena influence dari teknologi China kan. Teknologi. Yang dulu kita punya ialah sinsang. Ya. Kalau kau sakit ini dia punya sup. Kau sakit ini. Dengan ada lagi yang buahan panas, makanan panas, makanan sejuk. Kalau sejuk, kalau panas, kalau
kalau kena nasi rebus memang lah panas. Kalau masuk icebox sejuk lah, tapi bukan itu kan. Itulah senten Teh hujan teh makan labu. ha. Teh hujan paling ngam makan mangga. Dia panas. Itu apa tuh? Saya ikut dan it works, tapi tidak pernah kena explain macam. Tapi ya macam mana kau explain lagi the healing hand? Kenapa di Asia kita mesti apa orang panggil postnatal care 1 bulan? Betul? Kenapa kita mesti berbungkus? Ya. Orang US bingung nih yang ada member dari Poland. Dia beranak, dia kawin orang sini, dia beranak di sini. Dia tidak practice semua tu for the first baby dia di sini. Tidak apa jadi. Mungkin dia Kalau tidak praktis memang mati awal nih kambuh. Dia bilang apa? Tua nanti. Meroyan. Ya, meroyan lah, oingkat lah, masuk angin lah, yang orang putih bingung-bingung apa baru ngecakap nih. Tapi dia punya second pregnancy Dia ikut. And it makes sense. Dia bilang mungkin saya perlu rehat. Mungkin saya perlu take it slow. So dialah koyak banget beranak. Tapi indirectly kali yang dia benefit. Mungkin secara praktikal lah dia punya pengamalan sekarang nih. Tapi kalau kita dulu, betul-betul. baru 3 hari beranak sudah dia drive kereta. Itulah pasal dia stroke itu mati. Macam mak saya sampai sekarang dia komplain yang sebab hari itu baru saksi beranak si kakak kau, besok dia sampai pergi cuci kain sampai tengah malam. Itulah sampai sekarang nih saya punya lutut sakit. Itulah saya rasa betul sampai sekarang. Yang sampai mana tuh kaki saya berendam di air sampai sana lah sakit sampai sekarang dia bilang. Yang kaki saya sebelah tidak terendam air, itu tidak sakit. Benar-benar macam ni yang kau tidak mau percaya. Ya. Itu barang sudah jadi. Di sana lah yang kau akan titik permulaan. Kalau saya lah yang I don't know. Saya tidak tahu. Itu adalah jawaban saya yang paling universal. Kau tidak akan tahu ini benda. Saya selalu dengar nih ada satu yogis, Sadhguru dari India tuh. Itu dia pun selalu macam tu. Padahal banyak dia tahu. Itu pun macam magical lah punya orang saya rasa. I guess it's okay not to know. Iya, dia bilang. Ya. Dan dia sangat tahu benda. Dan dia sendiri explain. Macam mana saya tahu ini benda? Sedekat kau saja kau neurologis. Sedekat kau saja saya tahu semua apa yang kau tahu. Dia bilang. Saya boleh tahu apa yang kau tahu. Telepati. Elon Musk sudah tu. Neuralink. Itulah. Okay. Dan benda ni yang sangat menarik. Saya selalu cakap ni itu sangat. Ada kawan saya coba untuk bincang. Sebab ni benda sikit orang cakap sebab dia macam tabu lah kali ni kan, half tabu, semi tabu lah ni. Sampai satu hari satu profesor bikin satu paper untuk PhD dia ambil cerita pasal pugai. Siapa buat terus kena publish pugai ni sebenarnya ada explanation begini tu dia tidak tabu sudah. Kita mungkin saya rasa we should be thankful yang kau bikin talk begini lah sebab benda macam ni kita tidak jumpa dia punya logik untuk bercerita secara ilmiah. Betul. So tapi kita kena jawab lah. Kita tidak tahu di mana kita akan pergi ni kan dengan ni idea, tapi at least ini idea keluar lah supaya dia boleh merangsang. Saya pun terfikir benda yang sama. Saya pun terfikir benda yang sama. So, ting. Dia akan link. Macam rain dance untuk Cherokee tribe di US. Voodoo di Mexico. Ya, Afrika pun ada. Dia okey lah. Universal pula ni kan barang kan. Ya, santet. So, itu pun kita di suatu macam dia memberitahu kita sesuatu yang benda itu memang wujud. Kalau tidak, misalkan pokok bergoyang kan. Tahyul lah tu. Dia akan tahyul bila kau tidak percaya saja. Kalau kau percaya, dia tidak tahyul sudah. Saya dapat satu, tiba-tiba otak saya bergerak.
Kalau voodoo, santet, kau boleh ambil satu benda, cucuk jarum, terus si turang sana dia boleh rasa. Maksud dia boleh terbalik lah. Itu orang di sana boleh kontrol dia punya power yang di sini untuk bikin sesuatu. Macam chi. Kan, kasih angkat barang. Macam Darth Vader. Dia boleh angkat barang. Yeah. So kira benda ni bukan... Wih. Kalau lah kita mau, yalah cakap kosong lah. Ini benda, kalau kita sudah sampai sana, kita boleh achieve kali kan? Boleh. Habis Kalau sekarang kita, saya rasa kalau dia kaji sudah dia punya mekanisme nih kan, yang macam tinggallah logik dia berguru, lepas itu baru kok ada nih kuasa, kok ada nih, kok bertapa, bukan berguru, bertapa, baru kok ada nih kuasa, kok bertapa 7 hari ataupun 11 hari. buka mata ketiga. Buka mata ketiga baru kau boleh ada nih kekebalan kah, kebolehan untuk manipulate unsur-unsur kah, macam tu. Dan ada satu penumpang Grab saya dulu, Wan Dangdut, mungkin nama sebenar. Dia bilang, ini semua saya boleh explain nih, dia bilang. Ada satu masa saya di penjara dulu, sebelawan ada satu orang di penjara yang digeruni ramai, dia bilang digeruni sebab dia kebal, tapi bila dia coba cari pasangan sama saya kasih kalah dia bilang. Walaupun dia kebal, saya berjaya kasih patah kekebalan dia lah. Sebab ini senang sih nih, kita kan berasal dari tanah, jadi kalau saya ambil pisau tuh, saya cucuk di tanah, dia tidak kebal sudah sama tuh pisau saya, dia bilang. Nah, itu adalah salah satu teori dia, dan banyaklah dia punya explanation, termasuk VIP yang ada azimat. Oh, si Anu tuh dia main beli azimat dia tuh, si Anu dia pergi bertapa di hutan, contoh. VIP ini yang YB yang terkenal. Dia install apa nih? Ya, itu dia install, bukan dia coding sendiri. Gitu. Jadi di sana pun menambah lagi yang sebenarnya, ada lagi nih dunia lain yang kita betul-betul tidak paham. Metafisik. Lain lagi yang teori yang ini adalah The Matrix. Lain lagi yang... Tapi sudah cukup banyak wayang Hollywood, wayang independen, wayang yang entah apa-apa, iklan-iklan, semua pun ada unsur-unsur mysticism. Ada unsur-unsur kehidupan di bumi yang kita tidak tahu mana masa dia. Jangan cakap pasal agama-agama lain lah. I mean, Hinduism dia percaya pasal kita punya kehidupan sebelum ni. Dari kita saja mau percaya atau tidak. Lain lagi kalau kau tanya fizisis. Apa yang kita rasa sekarang ni, Joe Rogan cuma satu apa? Illusion. Recording kah atau apa dipanggil tu? Playback. Entah saya lupa saja. Tapi it's not real. Yang kadang-kadang ada glitch. Dia orang nampak kayak hantu. Itu itu yang hantu, contoh. Ya, banyak yang masih belum sebab, tapi ini untuk permulaan saja lah, sebab saya pun masih mencari orang yang boleh cerita nih benda. Kau adalah orang yang kedua selepas abang saya. Lepas tu tiba-tiba timbul semua kawan di Facebook. Oh, reality and perception. I like this topic lah. Wih, kau pun ya, tapi kalau saya cakap mungkin kena panggil orang gila. Oke, next. Saya akan bercakap dengan kau. Memang saya coba banyak orang gila sekarang. Politik banyak orang gila. Masalahnya dulu disebabkan oleh ini ketabuan ataupun ketidakberanian untuk lari daripada nih model religion. Jangan cakap macam tu, nanti kena komplain. Jangan cakap macam tu, oh murtad sudah macam. Tapi macam mana aku mau kasih konten ni question kan daripada keluar. Sama what do you have to lose? Kalau kau jumpa benda baru. Dan what if itu explain lebih dalam apa yang kau sedang percaya sekarang?
Mungkin pasal itulah banyak orang yang dirang bilang, oh ini sesat je ni. Yeah. Bukan sesat, dia suruh jumpa jalan Yeah. yang Awaken. wow. Awaken. Okay. Legam lagi tadi. Okay, Okay, saya mau tanya kau Sulan. Oke, apa? Kenapa kau bikin ini barang? Idea. Okay. Kita masih lagi simpan kita punya ide-ide dalam hati ini. Sebab takut kena cakap mengada-ngada, takut kena cakap memandai-mandai. Yang ada sudah orang lagi pandai sana, kau tidak payah lagi kau cakap. Orang Western sudah explore nih sains. Kau jangan cakap lagi pasal sains. Yang mistik atau traditionally orang tidak pandang sudah. So coba kasih keluar dengan macam mana kita perception and reality macam yang kawan saya cakap tuh. Saya coba sampaikan yang bila kamu question tentang reality ini, kamu tidak seorangan. Sebab kalau imagine kan kita hidup nih, sudahlah, jiwang sudahlah kan. Kita hidup nih macam kadang-kadang kan kalau kau tidak in the moment atau kau tidak being present kan, kau rasa kau sedang sleepwalking ba nih? Coba kalau kau tengok kau punya tapak tangan sekejap kan, lagi clear sudah saya punya perception tentang reality sekarang. Sebab saya punya fokus jadi sudah present sudah. Tapi kalau kau kasih lindung kau punya tangan, kau tengok di sekitar kau, dia macam blur dan ini information, ini stimulan dia masuk secara otomatik saja tu otak kau pun otomatik saja proses dan dia buang ataupun dia proses untuk kau punya respon secara natural, respon badan secara natural. Kalau nampak benda tajam kau jauh itu saja. Kau nampak api kau lari ataupun kau berdiri kencang. Kau nampak ada orang bergaduh kau jadi cemas. Dan itu semua macam autopilot. Why not kita berhenti sejenak, kita masuk balik dalam badan kita tengok, kita rasa apa sedang berlaku dalam otak kita, ada apa yang sedang berlaku dalam physical kita. Oh, ini adalah reality. Kadang-kadang saya pernah sesak nafas nih. Oh, satu orang saya gila. Saya pun pandai itulah mempersoalkan perlukah saya bernafas. Itulah kan sentiasa ya macam sakit pula ni kalau nak bernafas. Okey, bernafas dulu. Kalau kau macam itulah meditation saya rasa. Itulah meditation bila kau fokus sama kau punya breathing. So kau punya podcast ni untuk ini atau ya saya coba explore life itself, reality ini. Sebab saya rasa, saya percayalah sekarang saya percaya yang semua orang ini sedang berjalan sleepwalking autopilot. Disebabkan oleh program oleh ibu bapa dorang ataupun dorang punya surroundings. Mau jadi cikgu sebab semua orang jadi cikgu. Mau jadi ini sebab itu yang banyak duit dan dorang rasa boleh travel ataupun ada duit banyak, itu adalah kau punya main goal in life. So benda lain kau sudah lupa. Truth seeking kau sudah lupa. Okay. Belajar reality ni kau sudah lupa. Apa kau punya apa sebenarnya tujuan kita berada di dunia ini kau sudah lupa. Sebab kau punya fokus adalah material. Saya ada interview satu boleh panggil selebriti kah? So dia macam mangsa keganasan domestik lah. Dan saya teringat saya punya relationship dengan saya punya bini. Kami, lagi bini pernah bergaduh apa semua kan. So, bila saya fikir balik kan, kami bertengkar sebab I was in autopilot mode. Macam, kau buatlah benda yang biasa. Terus tiba-tiba dia bercakap, terus kau rasa macam, okay, ini agresif. Terus otomatik kau pun yang apa? Ada lah dia punya isu time tu, tapi bila sudah start bertengkar kan itu isu sudah hilang. Terus kamu bertengkar sebab kamu mau bertengkar saja. Terus saya rasa macam dia sudah down sudah. Dia macam sedih sudah.
Terus saya bilang, terus saya macam, kenapa sedih ya? Terus saya rasa macam, bukan saya betul kah? Terus okey, ngam lah dia sedih. Terus dia cakap, kenapa aku punya suara tinggi? Dia bilang. Terus yang, fuck. Dia bilang. Terus baru saya sedar, okey, saya punya suara tinggi. Okey, itu salah. Terus bila saya tengok balik-balik kan, sebab suara saya tinggi, dia sudah jadi begitu. Dia punya energi sudah, saya sudah begini untuk kau, saya sudah begini, saya sudah begini. Terus kau buat saya, kau cakap begini dengan saya depan kita punya anak-anak. Terus baru it makes sense yang Augustan lah. Ya. Reverse engineer tu. Ya. Terus yang, seatnya saya silangan. Terus yang macam, okey, ini sudah silap besar. And nasib, saya rasa itu, hari itu, saya rasa macam sangat berkekalan ni dalam otak saya. Kita tidak boleh go into one day dalam kita punya hidup ni kan, in autopilot bah. Kita tidak boleh hidup dengan autopilot saja. Sebab kau akan miss ni budak-budak. Okeylah, kau bergaduh sama bini kau. Bergaduh kau menang. Okeylah, kau salah. So what? Ya, so what? Ya. Tapi kau tak sedar yang kau punya suara tadi, satu benda saja suara kau naik. Kau punya bini sudah tidak, dia punya sayang mungkin sudah sikit. Kau punya anak sudah jadi saksi untuk kau punya pergaduhan yang, begini pula orang bergaduh. Saya tak mau besar lah. Mungkin lah, jangan pikir begitu kan. Nanti kalau saya besar pun, mungkin saya punya laki pun marah saya begini. So automatically, sebab kau autopilot, kau punya future, bini kau punya future, anak-anak kau punya future akan semua jadi. That's why dia berulang. Dia jadi satu circle. Oh, bapak saya sakit begini. Dia kena cancer sebab begini. Ini saya percaya betul. Saya tak tahu kenapa, tapi saya percaya betul ni. Baru mau habis sudah tadi, melencong lagi kan. 2 jam lah. Jangan bapak saya lah. Pergi belakang lagi. Datuk-datuk saya lah. Yang bergaduh sama bini. Ada unforgiveness punya issue. Terus tiba-tiba dia found out yang, saya ada ketumbuhan. Terus itu barang makin teruk. Doktor bilang, stage 4 sudah. Mati. Terus satu lagi, dia punya abang lagi pernah bergaduh juga sama dia. Unforgiveness juga. Tidak keruh sudahlah ini keadaan. Tapi dia bukan bertumbuk, bukan dia kena buang di mana-mana. Dia cuma bercakap, emotion saja. Pun sama. Dia sakit begini juga. Macam si Anu juga sakit dia bilang. Sama background, sama juga result dia. Terus kau nampak macam itu circle kan, begitu sudah. Bergerak sudah macam persamaan tu ada sudah. Terus tiba-tiba, anti saya begini, pernah bergaduh sama begini, terus dia pun sakit, sekarang tidak sudah. Terus yang, ada mekanisme begini sudah. Terus macam-macam lah, semua yang sakit dalam begini, auntie lah, uncle lah, terus macam-macam lah. Terus kau kenal lagi yang, cousin saya begini, kawan saya begitu. Terus yang kau kenal dia punya gaya kan yang sama ni, macam orang begitu, pendendam, ada, bukan bilang masalah mental. Dia macam ada persamaan untuk penyakit yang sama kan? Lack of communication. Yang panas baran. Nanti kau. Panas baran, sakit, cancer ataupun sakit gastrik, sakit kan, TB. dia gastrik. Panas baran. Itulah. Ada commonality dia. So sekarang saya rasa macam, it makes sense. Kalau saya tidak mau sakit begini, walaupun macam mana teruk saya punya hidup. Avoid ni. Ya, sebab saya jumpa orang, yang pemakanan dia teruk, menyigup, menginum. Tapi the whole family mati tua, accident, isap dada, tidak cancer, tidak penyakit-penyakit dalaman. Tapi dia jenis yang bergaduh, berdamai, minta ampun, menginum sama-sama. Friend balik. So, itu full circle yang positif, itu full circle yang negatif, itu yang boleh macam compare kan. Saya tidak mau lah pergi sana, saya mau pergi sini lah. So macam, kita tahu lah ini barang akan terbukti atau tidak, tapi
Macam kau nampak sudah Iya, apa yang perlu kau bikin. Okey, saya Kalau perlu. buat statistik kan comparison yang gini-gini ini memang percentage dia tinggi kan? Iya. Untuk yang kau kasih kumpul lah, yang persamaan berdendam 100 orang. Apa penyakit dia orang? Gastrik 30%, cancer 40%, Stress, mungkin hypertension. Gitu. Ya, hypertension. Kalau yang begini tidak regardless of dia punya lifestyle. Ini asal semua pun mati diet. accident. Ini mati accident. Tapi bukan penyakit. Palis lah. Ya, bukan penyakit dalaman yang tumor tumoristik. Sebenarnya observation pun banyak macam tu tau. Macam yang saya boleh compare yang pasal ketulahan pun begitu juga. Ya. Macam yang Ya. tengok dia pun begitu juga. Yang dia selalu yang mengumpat anak si Anu sundal dia bilang sekali dia terperangkap dengan lelaki ketiga. Betul. Kau punya Dia social masalah life pun ni. macam efek juga. Dia selalu mengumpat Macam pasal aku anak bikin si risau Anu. pula ni. Anak si Anu yang selalu pergi rumah orang. Anak dia sudah sekarang gitu. Nah, yang macam itulah salah satu Karmaism. hukum alam yang kita coba kaji lah dengan ni series lah kononnya. Oh, so podcast kau begitu? Inilah mencoba mencari truth seeker lah kan. Wow. Kita coba kasih pil itu. Contohnya macam kita punya otak bukan satu fungsi saja, berpikir. Otomatis. Nah, pakai itu sama itu silakan. Ya. Satu saja, subconscious mind dengan kognitif. Kognitif kita kau belajar exam, pas tu kau lulus exam. Subconscious macamnya anak buah, ini dia autism, dia memang tidak pandai bercakap, dia mau pandai makan, pandai berak, pandai saja. Tapi dia tahu hari Sabtu, dia tidak pernah tengok kalender. Setiap hari Sabtu kan yang pergi church, pakai baju lawa-lawa. Setiap hari Sabtu, tidak ada orang kasih ingat dia sudah pakai baju lawa-lawa. Ya. Itu adalah subconscious mind. Ada satu kali dulu, saya coba tackle tu subconscious mind dia. Tapi bagi orang yang tidak paham, mungkin dia orang anggap saya macam ganas lah. Sebab saya rasa dia boleh belajar subconsciously. Dia kasih jatuh adik dia di jambatan. Terus tapi Tinggi apa jabatan ni? titi. Okey. Tinggi dia macam ni lah. Jabatan gantung. Budak lagi tuh anak tuh. Adik dia tuh 2 tahun kan. Terus saya punya insting kan. Oke aja dia subconscious. Kau tidak akan cakap, lain kali jangan lagi kau buat begini. Dia tidak akan paham. Tapi kalau kau buat dalam insting saya lah. Saya tidak tahu betul atau tidak. Tapi atas pemahaman. Ini membuktikan yang saya ada di kefahaman lah. Kalau saya kasih jatuh dia juga. Dia akan paham bahwa bila dia buat macam tu, itu adalah perasaan dia masa jatuh. Ada empathy lah. Ya. So saya kasih BJJ. saya kasih rebah dia, saya kasih dia punya kuat nih. Pasar lagi badan kan. Tingkatan 5 sudah sepatutnya. Tingkatan 5 kan lepas tingkatan 5. Besar badan dari saya. Pasal saya kasih rebah dengan teknik. Saya kasih buat dia flat on the ground untuk a few second. Dengan segera, saya mesti buat ni at least a few seconds lepas dia buat itu sebenarnya. Tapi kalau dalam mata orang lain, dia macam saya sedang marah emotionally dengan orang tu tanpa usul apa buat apa dia marah nih? Dia kan autism, kenapa dia marah? Dia mana paham macam tu, Pak. Sebab saya ada ni kefahaman macam ni. Mesti kita ada 2 layer of kita punya mind, yaitu secara macam orang dewasa berpikir ataupun secara otomatis. Yang dia kasih jatuh di titi itu berapa besar? 2 tahun. Bukan Kecil. 2 tahun. 4 tahun. Tidak. Tidak 3 tahun lah. Kecil dari dia kah? Ya, kecil dari dia lah. Begini saja dia sapu. Oh. So mungkin kau kena bikin a few times lah. Iya. Habis Saya percaya a few times baru boleh lah. so dia mula-mula the first time dia jatuh, dia boleh kasih jatuh saya. Itu yang dia belajar. Dia boleh kasih jatuh saya, tapi saya tidak rasa sakit. Jadi saya belum tangkap betul-betul apa tuh kasihan untuk kasih jatuh orang lain. Terus dia masih buat lagi. Sampai yang orang besar dari dia kasih jatuh dia, terus yang macamnya kasih jatuh hari itu. Sekali saya buat ni, saya mesti ada ni rasa yang sama supaya automatically, subconsciously kau akan avoid to action lagi next time.
macam juga kalau aku masih baby kan aku pernah theoretically lah, aku pernah tenggelam di besen. So bila aku sudah besar kan, kau tidak pun ingat tuh memory kan, otomatis kau takut air, macam tu lah. So ada bahagian dalam otak kita yang subconscious, yang berpikir tapi bukan kita. Ada orang cakap subconscious 30.000 kali lebih kuat daripada conscious mind. Macam. Lain lagi yang kita cerita tadi yang delta alpha state, yang dari bangun ke tidur di tengah-tengah tuh ada dia punya wave yang dia akan tarik information. Tapi itu untuk episode yang lain kali. Tapi itu basically itulah yang saya coba explore dengan guest-guest yang macam kau. Saya mau tengok lah, saya mau subscribe lah. Subscribe ah? Jangan kau komen yang kau punya guest handsome padahal kau sendiri. Iya, kalau saya komen orang kan tidak ilmiah langsung. Apa cerita? Itu jalan untuk hari ini. It's a wrap. Peace out.